Selamat pagi teman-teman, sahabat pecinta bonsai kelapa dimanapun kalian berada. Seperti itulah kegiatan saya di pagi hari ya. Peregangan sedikit, mencari keringat supaya badan kita tetap bugar. Sehabis itu tidak lupa segelas kopi, penenang jiwa sambil meluangkan waktu untuk melakukan hobi bonsai kelapa yang saya punya, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman mengenai perawatan rutin yang saya lakukan terhadap koleksi bonsai saya. Jadi untuk perawatan rutin dari saya tidak ada trik khusus, hanya saja sangat bergantung dari waktu senggang yang saya miliki karena pekerjaan utama yang harus saya lakukan, teman-teman. Jadi satu hal yang saya pastikan bahwa setiap koleksi bonsai kelapa yang saya punya setidaknya 1 minggu sekali saya lakukan penyayatan rutin. Terutama saya fokuskan kepada pelepah-pelepah tua yang mungkin nanti dipotong, ataupun pada tapis-tapis yang mengikat tunas atau daun mudanya, teman-teman. Karena kalau pelepah tua, kalau tidak dibersihkan dia akan terlihat mengganggu dan membuat tampilan bonsai kita kurang menarik. Terus untuk tapis yang mengikat tunas muda, kenapa saya rutin bersihkan? Karena itu akan menentukan kerdil atau tidaknya daun bonsai kelapa yang kita punya ya. Karena menurut saya kalau itu rutin dibersihkan, tumbuhnya tunas yang nantinya akan menjadi pelepah tidak panjang dia. Karena ruang gerak pelepah sebelum tapis dibersihkan akan seperti diikat dia. Nah, kita bersihkan tapisnya sehingga gerak tumbuhnya menjadi melengkung, otomatis tampilan lebih kerdil dia. Itu sih menurut saya. Di samping penyayatan yang saya rutin lakukan minimal seminggu sekali, perawatan lain yang saya lakukan adalah dengan melengkungkan daun dengan memijatnya ya. Jadi ini lebih sering saya lakukan. Ini untuk mendapatkan pelepah yang melengkung. Saya biasanya melakukan ini hampir setiap hari jika ada waktu. Jadi perawatan rutin dengan penyayatan itu belum tentu menjamin pelepah yang kita inginkan itu melengkung. Jadi perlu diimbangi dengan sesering mungkin melakukan pelengkungan pelepah secara manual ya. Mungkin sambil lewat saya lengkungkan sedikit dengan memijit-mijit pelepahnya. Jadi nggak perlu waktu lama, mungkin ya cukup 30 detik atau 1 menitan lah cukup. Tapi durasinya itu sering, teman-teman. Ya, sedikit berbagi, teman-teman. Perlu juga teman-teman ketahui
Saya adalah tipe penyuka bonsai kelapa dengan bonggol lebih dominan ya. Dan untuk itu saya biasa melakukan pruning lebih cepat. Sistem yang saya pakai biasanya saya hanya menyisakan 3 pelepah termuda, terus sisanya saya potong. Jadi dengan tujuan mendapatkan bonggol yang besar lebih cepat. Tentu saja tidak semua koleksi bonsai saya bonggolnya besar, teman-teman. Karena satu hal yang perlu diketahui juga, membuat bonggol besar seperti itu perlu waktu yang relatif lama. Kira-kira seperti itulah perawatan yang paling sering saya lakukan, ya minimal seminggu sekali untuk penyayatan, terus proses pelengkungan daun dengan memijit lebih sering saya lakukan hampir setiap hari, bahkan setiap saat jika ada kesempatan. Oke, sekian dulu video saya kali ini mengenai berbagi pengalaman tentang seputaran perawatan bonsai kelapa yang saya sering lakukan. Dan jika teman-teman mau berbagi info, mau berbagi pengalaman, silakan di kolom komentar ya. Kita saling mengisi demi hobi kita yang sama, yaitu bonsai kelapa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap berkreasi dengan bonsai kelapa. Terima kasih.